Halo semua, selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan wacana terbaru usulan pengangkatan PNS, pengangkatan P3K menjadi PNS khusus untuk P3K dengan kategori yang akan kita bahas pada video kali ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, baru-baru ini di Gedung Komisi 10 DPR RI kembali mencuat usulan pengangkatan dan alih status ASN P3K menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini disampaikan oleh perwakilan P3K khususnya kategori guru, di mana ia menyampaikan terkait dengan status dan kejelasan ya, terutama dalam hal jenjang karir maupun hak pensiun bagi P3K yang tidak sama atau berbeda dengan pegawai negeri sipil. Untuk itu para perwakilan P3K ini berharap Komisi 10 DPR RI bisa menjembatani dengan pemerintah agar dikeluarkan kebijakan terkait dengan alih status mereka menjadi PNS ya. Hal itu diminta lantaran timbul kekhawatiran bagi P3K termasuk juga kategori guru dalam hal kontrak kerja kendati sudah menjadi aparatur sipil negara seperti guru PNS maupun tenaga teknis lainnya. P3K tidak punya payung hukum dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak setelah pensiun. Jadi ini menjadi persoalan rekan-rekan sekalian, oleh karena memang walaupun sama-sama statusnya sebagai aparatur sipil negara, antara P3K dan PNS masih jauh berbeda, terutama dalam hal jenjang karir maupun tunjangan setelah pensiun. Hasna, salah satu perwakilan, juga menyebutkan bahwa guru P3K itu sendiri tidak memiliki jenjang karir, padahal sebenarnya banyak guru P3K yang sudah berkualifikasi S2 maupun S3. Sementara itu, P3K sendiri juga terdiri dari P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Ia meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan nasib guru dan tenaga kependidikan, termasuk juga bagi rekan-rekan honorer tenaga teknis ya, khusus untuk tenaga kependidikan dan tenaga guru, agar tidak terkotak-kotak dari guru PNS baik yang sudah menjadi ASN P3K maupun yang berstatus sebagai honorer atau tenaga non ASN. Ia meminta kepada Komisi 10 DPR RI bahwa Komisi 10 DPR RI ini bisa menjembatani pihak P3K agar para P3K guru ini tidak khawatir tentang bagaimana sistem kontrak ini. Ia mencontohkan status ASN P3K ini sangat rentan ya. Salah satu guru di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ini tidak diperpanjang dengan alasan anggaran yang di stop. Walaupun mungkin setiap anggaran atau setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda, tapi kalau anggaran pendidikan ternyata memang masih sangat dinilai kurang. Merespon hal ini, Komisi 10 DPR RI juga menyatakan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi guru dan tenaga kependidikan, khususnya guru non-ASN maupun guru atau ASN P3K, termasuk diantaranya soal pengaturan status kepegawaian, hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan, serta perlindungan dan pemutusan kontrak kerja yang tidak jelas. Jadi rekan-rekan sekalian, usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS ini baru sebatas usulan yang disampaikan di Komisi 10 DPR RI. Mudah-mudahan saja usulan ini bisa ditindaklanjuti oleh Komisi 10 DPR RI dengan menyiapkan regulasi yang setidaknya mendukung para ASN P3K. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.